warahmatullahi wabarakatuh. Halo 6th grade student. Halo anak-anakku kelas 6. Now, welcome to Ruang Karya Guru 2020 Kecamatan Ngablak. Now, before we start our lesson, sebelum kita mulai pelajaran, I want to ask you about how do you do today? Atau how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Are you feel sad? Are you feel happy or healthy? Apakah kamu merasa senang, bahagia, atau kamu merasa sehat? About feelings, ya, perasaan. Feelings itu perasaan. Feelings berasal dari kata kerja feel yang artinya merasa atau merasakan. Menyatakan perasaan biasanya digunakan kata adjektif. Adjektif ialah kata sifat. Feelings atau perasaan digunakan untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, ya, atau apa yang seseorang itu rasakan. Di bawah ini contoh vocabulary atau kosakata tentang macam-macam feelings atau perasaan. Yang pertama, tahu kan gambar ini apa? Nah, tahu kan kalau itu ada seperti ini, itu namanya angry, perasaan angry, marah. Kamu merasa marah, angry, marah. Yang kedua, nah gambar ini tahu kan gambar ini, kalau kamu ada air matanya, nah itu sad, sedih. Nah, sad itu sedih. Kemudian yang ketiga, nah tahu seperti ini, kamu tersenyum. Nah ini perasaan happy. Nah, happy ialah senang. Bisa dibilang senang, bisa dibilang bahagia, happy. Kemudian, nih, kalau kamu memegang perutmu ini, nah hungry, kamu merasa lapar, hungry, lapar. Gambar selanjutnya, tahu kan ini ada minumannya, kamu merasa di sini kering kerongkonganmu, ini thirsty atau haus. Kemudian ini kalau kamu merasa ini tired, lelah, kamu merasa lelah, belajar seharian kamu merasa lelah, tired. Nah ini kamu cemberut saja dengan kepalamu dagumu dipegang seperti ini, kamu merasa bored atau bosan. Bored atau bosan. Jika tidak ada yang kamu kerjakan sama sekalian, kamu merasa bosan atau bored. Nah ini ini kamu merasa sleepy, I feel sleepy atau mengantuk. Nah itu tadi kosakata tentang feelings. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat yang biasa digunakan untuk menyatakan perasaan kita. Yang pertama contohnya, I want to eat a plate of fried rice. Saya ingin makan sepiring nasi goreng. So, I feel hungry. I feel hungry. Saya merasa lapar. Nah, ini contoh yang pertama ya, berdasarkan dengan keadaan yang kamu rasakan. Yang kedua, his grandmother is passed away. His grandmother is passed away.
neneknya meninggal. Nah, ketika ada nenek kamu atau nenek siapa saja ada yang meninggal atau ada orang yang meninggal, maka she feels sad. Yang dia rasakan ialah she feel sad. Dia merasa sedih. Contoh yang ketiga, father works overtime. Ayah bekerja lembur. Jika ayahmu bekerja lembur, maka he feels tired. Dia merasa lelah. Nah, contoh yang keempat, she gets first rank. Nah, jika murid-murid semua ada yang mendapat ranking pertama atau peringkat yang pertama, kamu akan merasa she feels happy, ya, happy. Dia merasa senang. Nah, ini contoh yang biasa digunakan, contoh kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk menyatakan feelings. Kemudian ada kalimat lain yang biasa digunakan untuk menyatakan perasaan. Contoh. Nah, sebelumnya saya bahas dulu ya. Nah, ini contoh dari pola kalimat yang sering digunakan. Pola kalimat digunakan untuk menyatakan perasaan. Pertama ialah subjek atau orangnya, ya, orangnya, atau bisa dikatakan kata ganti orang. Kalau I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he berarti nunjuk ke dia, tapi dia laki-laki. She menunjuk juga ke dia, tapi dia perempuan. Nah, subjek tadi digabungkan dengan be atau kata kerja bantu, yaitu am, are, dan is. Nah, jika subjek yang digunakan ialah I, maka be-nya am. Kalau subjek yang digunakan you, we, they, maka be-nya menggunakan are. Nah, kalau subjeknya he atau she, atau bisa juga nama orang tapi laki-laki atau perempuan. Kalau he untuk laki-laki, kalau she untuk perempuan, itu be-nya gunakanlah is. Kemudian baru kamu gabungkan dengan kosakata tentang feelings. Contohnya happy, sad, hungry, thirsty, sleepy, or tired. Nah, sekarang saya jelaskan ya yang ada di kolom tadi, contoh kalimatnya. Yang pertama, tahu kan ini gambar apa ini? Nah, kalau ada senyuman terkembang, nah ini kamu bisa bilang I am happy, ya. I am happy. Saya senang. Nah, seperti yang ada di kolom tadi ya. Kalau I pakai be-nya am. Kemudian kosakata feeling, tentang feeling, yaitu happy. I am happy. Yang kedua, gambar yang kedua, tahu kan ini gambar apa? Seperti itu. Nah, iya ada kan? Nah, ini he is sleepy. He is sleepy. Dia mengantuk. Ya, he is sleepy. Jadi subjek he, be-nya ialah is. Ya, he is sleepy. Dia mengantuk. Nah, dari kalimat ini kamu tahu bahwa di situ am dan is itu di situ tidak ada artinya. I, saya, happy dan senang. He, dia, kemudian sleepy, mengantuk. Nah, jika menerjemahkan,
be itu tidak usah diterjemahkan, tidak masalah ya. Jadi kalau bilang I am happy, saya senang. He is sleepy, dia mengantuk. Ini ya contoh-contoh kalimat yang tadi ada di dalam kolom tadi. Kemudian kalau menyatakan perasaan itu pastilah kita akan bertanya tentang perasaan seseorang. How to ask about someone's feelings. Bagaimana menanyakan perasaan seseorang. Ya. Contoh yang pertama, pakai kata tanya how. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Oh, jawabannya I feel tired. Saya merasa lelah. I feel tired. Yang kedua, contoh kedua. How does he feel? Bagaimana perasaannya? How does he feel? Jawabannya, he feels happy. Dia merasa senang. He feels happy. Contoh yang ketiga, how does mother feel? Bagaimana perasaan ibu? She feels tired. Ibu merasa lelah. Nah, di sini berdasarkan apa yang ada di tabel tadi, kalau yang ditanya ibu, mother itu kan berarti jenis kelaminnya perempuan ya, maka di situ bilangnya she, ya, she. Kemudian jika subjek itu ada I, itu feel pakainya, bukan feels. Jika he dan she pakainya feels, merasa. Nah, sekian dulu penjelasan tentang feelings. Nah, saya harap, ibu harap, I hope you all feel happy every day. Thank you for watching and be happy and keep smiling. Thank you.